Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang terus semakin dekat, terlihat semakin akrab dan mesra. Rupanya memang beberapa pihak jadi baper ya, mulai menganalisa apa yang terjadi di belakang penampakan itu. Saya kira kita di satu sisi harus senang juga ya, harus ikut senang, karena yang dulu berseteru bikin rakyat di bawah menjadi terpecah belah, sekarang sudah guyub, sekarang sudah bergabung, sekarang menampakkan bahasa tubuh yang menyenangkan di antara keduanya, mengasihkan, membuat nyaman. Hari ini kita menyaksikan babak baru dari sebuah konstelasi politik di Indonesia. Kalau kita lihat di channel YouTube-nya Sekretariat Presiden, maka beberapa video bertubi-tubi menampilkan tayangan kedekatan Pak Joko Widodo dengan Pak Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan pada perayaan HUT Bayangkara, kemudian kebersamaannya selama perjalanan menuju Kalimantan untuk meninjau lokasi proyek untuk pembuatan lumbung pangan nasional. Dan yang menarik, setelah berada di Kalimantan itu kan ke lokasinya menggunakan helikopter, dan helikopter itu yang kapasitasnya untuk 10 orang biasanya gitu ya, sekarang diisi hanya 5 orang, dan isinya adalah Pak Jokowi, Pak Prabowo, serta 3 orang staf terdekatnya dari lembaga kepresidenan. Nah ini kan menarik gitu kan. Padahal menteri yang kesana kan ada beberapa tuh. Ada Pak Basuki ya, Menteri PU. Kemudian ada Pak Mentan. Kemudian ada siapa lagi tuh? Ada beberapa menteri ya. Tapi kenapa menentukannya dengan Pak Prabowo? Nah ini kan jadi, kalau ditarik ke belakang, ada kejadian-kejadian yang tersambung kan? Dari HUT Bayangkara nampak begitu akrab sampai di antara keduanya tertawa terpingkal-pingkal. Ini kan bahasa tubuh yang bisa dilihat dari gerakan bahu yang naik turun berkali-kali, walaupun tidak terlihat mulutnya, tapi kita bisa lihat tuh keduanya menunjukkan posisi sedang saling membagi cerita, saling membagi kesenangan, saling membagi kebahagiaan. Barangkali ini jadi pertimbangan ketika Sekretariat Presiden menampilkannya di channel YouTube untuk menunjukkan bahwa wahai rakyat Indonesia, marilah kita semakin mengeratkan, merapatkan barisan, hilangkan sekat-sekat perbedaan, apalagi perbedaan pilihan presiden dan wakil presiden, karena itu sudah usai, sudah dianggap final, sudah selesai. Tinggal bagaimana sekarang kita membangun Indonesia yang bersama-sama. Karena di sisi lain kan kita lihat Pak Jokowi di momen rapat terbatasnya, kalau nggak salah itu menyampaikan berkali-kali itu, sampai 4 kali katanya menyebut kata ngeri. Saya ngeri lihat kondisi sekarang, pertumbuhan ekonomi yang minus, malah tambah semakin minus sampai -8. 2 kejadian yang kalau coba kita hubungkan, di satu sisi ada kekhawatiran yang luar biasa yang ditampakkan Jokowi pada rakyatnya, sisi lain Jokowi sekarang makin dekat, semakin akrab dengan Prabowo. Apakah ini juga menjadi sinyal bahwa posisi Jokowi yang merasa berada dalam kengerian, kemudian mencari sandaran? Kedekatan Prabowo dan Jokowi ini mudah-mudahan bisa semakin menurunkan tensi perbedaan di antara pendukungnya kemarin, karena dengan putusan MA yang sudah reda jadi naik lagi gitu. Masyarakat yang sudah mencoba melupakan sakit hatinya, masyarakat yang sudah mulai merelakan, tersulut kembali gitu. Terlambat sekali dimunculkannya. Bahkan juga di tengah-tengah ketika kita gencarnya sedang aksi-aksi untuk membatalkan RUU HIP, nampaknya kan akan dilanjutkan. Minimal
akan mulai ada pertemuan antara DPR dengan pemerintah untuk membahas bagaimana kelanjutan dari RUU HIP ini. Mudah-mudahan umat Islam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia diberikan keberkahan dan pemimpin-pemimpinnya diberikan kesadaran untuk lebih memprioritaskan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan partai politik, bukan kepentingan pengusungnya gitu. Oke, tetap semangat, tetap berkarya yang terbaik untuk negeri ini dan terutama untuk kejayaan Islam, insya Allah.